Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang, saya percaya salam kasih dan kemurahan Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian firman Tuhan yang sudah tiba sampai kepada suratan Ibrani. Ya, hari ini kita akan melihat dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 dengan judul perikop, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita dapat melihat Ibrani pasal yang pertama dibuka dengan satu penjelasan bahwa ada Allah yang berbicara, Allah yang berfirman kepada manusia. Ayat pertama dikatakan bahwa sejak zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada manusia melalui nabi-nabi. Ya, sejarah firman Allah mencatat bahwa Allah berbicara melalui nabi-nabi dan ada Nabi Yesaya, Hosea, Yeremia dan lain-lain ya. Dan setiap nabi menyampaikan apa yang menjadi maksud Allah, pikiran Allah. Meskipun setiap nabi itu menyampaikan wahyu dalam pokok-pokok yang berbeda-beda, tetapi semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Tetapi kita melihat pada ayat 2 kemudian dijelaskan bahwa pada masa kini Allah tidak lagi berbicara dengan cara semacam itu. Bukan hanya dengan tidak lagi dengan nabi-nabi, tetapi Dia mengirimkan anaknya sendiri untuk kemudian menjadi satu bagian untuk menjelaskan apa yang Allah inginkan, Allah rencanakan bagi manusia. Dan sangat indah kita melihat bagaimana ayat 4 menjelaskan dari segala yang kemudian dilakukan oleh Yesus, dituliskan bahwa Allah mengaruniakan kepadanya nama yang jauh lebih indah daripada nama-nama malaikat. Nah, hari ini kita akan belajar dalam satu renungan dengan tema nama yang indah. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan satu renungan tidak ada nama lain. Ya, kita belajar tentang bagaimana nama Yesus menyatakan kehadirannya, kuasanya, dan beberapa hal yang lainnya. Tetapi hari ini saya ingin kita melihat bahwa nama itu bukan saja dilihat dari keindahan arti namanya, tetapi dari pribadi yang menyandang nama tersebut. Dan ini yang saya ingin Bapak Ibu lihat, kita lihat bersama, kita belajar bersama. Ada keindahan ya dari nama Yesus yang ada dalam pribadinya. Apa yang dapat kita lihat? Kita lihat ada beberapa keindahan yang kita dapat pelajari dari ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan. Yang pertama adalah Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, keindahan pribadi Yesus ya yang diutus Allah untuk kemudian berbicara kepada kita adalah Yesus menggambarkan cahaya kemuliaan Allah. Ya, Allah yang mulia, Allah yang penuh dengan kehormatan, Allah yang penuh dengan kuasa. Dia hadir dengan kemuliaannya melalui Yesus. Bahkan sejak kelahirannya, ya kemuliaan Allah sudah dinyatakan. Saya bacakan Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, keindahan pribadi Yesus ya dalam nama Yesus adalah Ia membawa, memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Sejak kelahirannya kemuliaan Allah dinyatakan, dan bukan itu saja, sepanjang kehidupannya, seluruh kehidupan Yesus ya menampakkan kemuliaan Allah. Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes 1 ayat 14
mencatat demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus, ya, nama yang sungguh indah. Di dalam Dia ada cahaya kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang luar biasa, yang penuh dengan keagungan, ya, hadir di antara manusia, hadir melalui pribadi yang namanya Yesus. Dan kehadiran Allah, kemuliaan Allah hadir bukan untuk merendahkan. Ya, kehadiran Allah dalam kemuliaannya bukan untuk menuntut, tapi kehadiran Allah dalam kemuliaannya justru untuk melayani, untuk mengasihi, bahkan penuh dengan kesediaan untuk berkorban. Ya. Filipi pasal 2 ayat 6-9 saya bacakan, memberikan kita gambaran yang sangat jelas bagaimana keindahan dalam pribadi yang namanya Yesus. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihatlah keindahan, kemuliaan Allah dalam pribadi Yesus. Yang kedua, Yesus adalah gambar nyata dari Allah. Ya, bahwa nama Yesus, pribadi Yesus menyatakan keindahannya, karena di dalam Yesus kita dapat melihat Allah, gambaran yang sempurna tentang Allah. Kita dapat mengenal Allah ketika kita mengenal Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-9 memberikan kita catatan demikian. Saya bacakan Injil Yohanes 14 ayat 9 bagian B. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada keindahan yang luar biasa dalam pribadi Yesus. Ya, kita mungkin tidak melihat Yesus dengan mata jasmani kita, tetapi saya percaya Tuhan membuka mata rohani kita untuk dapat mengenal Allah, mengenal pribadi Allah dari Yesus. Ya, Yesuslah yang bisa mewujud nyatakan Allah. Kalau kita ingin lihat Allah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita kenal Yesus, ya, pribadi Allah itu dinyatakan di dalam Yesus. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita menyatakan kita mengenal Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, kita sebenarnya juga dibawa untuk mengenal pribadi Yesus, pribadi Allah. Karena itu kita jadi pribadi-pribadi yang mengenal Allah dan menghormati Dia. Seperti Injil Yohanes 5 ayat 23 berkata demikian, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya, jadi mari kita yang mengenal Yesus, sebenarnya kita juga diberi kesempatan mengenal Allah, hormati Allah seperti halnya kita menghormati dan meninggikan Yesus. Yang ketiga, ya, ketika kita mengenal nama yang indah, nama Yesus, di dalam pribadinya ada keindahan. Ketika kita dapat melihat bagaimana Yesus, Dia yang memelihara alam semesta ini dengan kuasa firman-Nya. Yohanes pasal pertama ayat yang ketiga mencatat demikian. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia yang menciptakan, Ia yang memelihara, Ia yang menopang segala yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari lihat keindahan. Kita punya Allah yang luar biasa, yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Ya, apapun yang kita lihat, apa yang dapat kita nikmati dalam dunia ini ada di dalam kuasanya. Dia yang menciptakan, Dia yang memelihara, Dia yang menopang. Betapa indah. Ya, kita punya pribadi yang luar biasa, kita kenal pribadi yang luar biasa. Ia yang memiliki segala sesuatu. Dan karena itu mari kita belajar, ya. Ketika kita ada dalam dunia ini, apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, biarlah kita lakukan segala sesuatunya. Kita tahu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaannya. Keindahan yang keempat, Yesus melakukan karya penebusan. Ya, bukan saja Dia menggambarkan kemuliaan Allah, tapi Dia melakukan penebusan untuk kita semua. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya bacakan. Efesus 1 ayat yang ke-7 berkata demikian.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus yang dalam pribadinya ada kemuliaan Allah, ada gambaran tentang Allah. Dia yang menciptakan, Dia ada dalam segala ciptaan. Keindahan berikutnya adalah Dia melakukan karya yang mulia, yaitu karya penebusan. Dia mengizinkan dirinya sendiri menjadi korban sekali selamanya. Dan Dia menyelesaikan semua masalah dosa di kayu salib. Ini adalah satu keindahan yang luar biasa. Bagaimana Allah yang mulia mau mati melakukan karya penebusan bagi kita. Dan yang terakhir, keindahan yang dapat kita lihat dalam pribadi Yesus. Dia bukan saja mati ya untuk menebus dosa kita, tetapi Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia naik ke surga yang mulia. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan dalam Ibrani 4 tadi kita dapat melihat ya, Ibrani 1 ayat yang ketiga tadi mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Apa yang Dia lakukan duduk di sebelah kanan Allah? Ya, Yesus yang mau datang kepada kita, Dia kembali dalam kemuliaannya. Apa yang Dia kerjakan? Dia datang, Dia menjadi perantara bagi kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus yang datang dalam kemuliaannya, yang menyatakan Allah sendiri, yang menyata dalam kemuliaannya, dalam ciptaannya, bahkan melakukan karya penebusan. Dia kembali kepada Bapa untuk menjadi pengantara bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ada satu kesimpulan nama yang indah, nama Yesus. Di dalam Dia Allah berbicara kepada kita. Allah sampaikan satu pesan bahwa Yesus datang membawa Allah kepada manusia. Yohanes 1 ayat 18 saya bacakan. Yesus datang untuk menjadi membawa dirinya, membawa Allah kepada manusia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dan bukan itu saja, keindahan pribadi Yesus adalah Yesus membawa manusia kepada Allah. Ya, Yohanes 14 ayat 6, ya ada satu ayat yang sangat terkenal ya, yang kita sudah sering kali mendengarnya, bahwa Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hari ini kita dapat satu kesimpulan yang luar biasa. Ada satu pesan, Allah berbicara kepada kita melalui Yesus, pribadi yang namanya sungguh indah. Yesus membawa Allah kepada manusia, tapi pada saat yang sama Yesus pun membawa manusia kepada Allah. Karena itu mari kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau kita mengenal pribadi yang luar biasa, ada keindahan dalam nama Yesus. Dengarkan suara Allah melalui Yesus, percaya kepada namanya, terima keselamatan di dalam Dia. Terakhir kita baca Ibrani pasal 2 ayat 1 dan ayat sampai ayat 3 saya bacakan. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jangan sia-siakan kesempatan, keselamatan yang Allah sampaikan, yang Allah beritahu kepada kita melalui Yesus Kristus. Tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup taat di dalam Dia. Karena di dalam Dia, nama yang indah, nama Yesus, ada keselamatan yang diberitakan kepada kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah hari ini pribadi Yesus yang sungguh indah
akan kembali kita ingat dan kita tetap teguh dalam kepercayaan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami dapat kembali mengingat ada satu nama yang indah, yang luar biasa, Yesus Kristus, yang di dalamnya kami dapat belajar pribadi bagaimana Engkau mengirimkan anakmu Yesus untuk menjadi perantara bagi kami, membawa Allah kepada manusia dan membawa kami manusia kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk keindahan yang kami dapat pelajari di dalam nama Yesus. Karena itu tolong kami belajar untuk tetap percaya, untuk tetap setia, untuk tetap taat dan mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah nama Yesus adalah nama yang menjadi nama yang kami muliakan, kami agungkan, kami percaya, dan bahkan juga kami beritakan kepada pribadi yang lain supaya di dalam nama Yesus dapat bertekuk lutut, semua lutut menyembah, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Bapa yang baik, biar firman ini menjadi kekuatan untuk kami tetap teguh dalam iman percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.